semua ya, karena itu pengalaman upload channel pribadi, jadi kalau ada salah-salahnya, kalau ada kurang-kurangnya mau dikoreksi ya guys. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman lebih bagus dari yang ikan Blitar ini, yang lokal-lokal ya. Oke, ciri-cirinya ya, salah satunya ini pengalaman saya sendiri ya, pengalaman pribadi upload channel memelihara ikan koi berpuluh-puluh tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi untuk persahabatan ya guys. Ini ngevlog pertama pakai kaos upload channel guys. Ini alhamdulillah hari ini langsung saja ya. Hari ini upload channel akan memberikan tip cara atau bagaimana cara memilih ikan yang bakat jumbo dengan yang ikan biasa-biasa saja ya. Ini pengalaman pribadi saya guys ya. Nanti saya akan memberikan cara memilih atau memilih ikan ya yang bakalan jumbo dengan yang biasa-biasa saja. Oke, langsung saja ya. Oke, langsung saja ya. Di sini ada sekitar 50-60 ekor lah ikan koi yang kemarin saya panen itu sebenarnya ya. Cuma ini yang agak bagus-bagusnya ya. Kalau yang jelek-jelek kemarin sebagian sudah saya jual ke pasar. Ini tinggal yang lumayan bagus. Nah, hari ini upload channel akan seperti yang tadi saya bilang ya, akan mencoba memberikan tips kepada teman-teman bagaimana membedakan ikan koi yang berpotensi menjadi ikan bulky atau ikan jumbo dengan ikan yang biasa-biasa saja ya. Jadi nanti akan saya kasihkan tips caranya ya, ciri-cirinya ya, ikan yang bakat jumbo atau bakat besar dengan ikan yang yang biasa-biasa saja. Sebenarnya ya bisa gede cuma lama gitu loh pertumbuhannya maksudnya. Ini pengalaman pribadi saya ya, pengalaman pribadi upload channel ya. Pengalaman pribadi memelihara koi dari tahun 98-an dulu. Mengenal koi itu dari tahun 98. Sudah mengenal koi, cuma memang belum mendalami koi ya, belum lama-lama ini lah, sekitar 10 tahun, yang 10-11 tahun lah baru saya dalami koi. Oke, langsung saja ya, nanti ikannya akan saya tangkap, nanti akan saya kasihkan tips buat teman-teman cara membedakan atau ciri-ciri ikan koi yang bakat jumbo dengan yang enggak, yang biasa-biasa saja ya. Ini koinya campur ya, ini yang siro, soa, hisoa itu ikan dari Blitar ya. Dulu beli kecil-kecilannya itu beli dari Blitar. Sementara yang biasa ini yang kohaku, sangke itu ikan lokal Banjarnegara. Oke, saya tangkap dulu ya guys. Oke, saya tangkap ikannya dulu ya guys. Tangkap dulu.
Oke guys, ini sudah dapat beberapa ekor ya, beberapa ekor ikan koi yang saya tangkap ya. Ini nanti saya kasih contoh ikan-ikan yang berpotensi bulky atau berpotensi jumbo dengan ikan-ikan yang biasa-biasa saja ya guys. Ini campur ya, ikan dari Blitar dengan ikan lokal Banjarnegara. Oke, nanti saya tak cari posisi dulu yang enak. Ini di tempat teman saya ya guys. Ini di tempat teman saya. Oke, ini mungkin posisinya sudah agak lumayan ya. Ini di tempat farm mini, tempat teman saya ya, tempat saya menampung ikan di sini. Karena kadang saya juga kerjasama, misalkan beli ikan gitu. Ada ikan yang agak banyak, kerjasama dibeli semua, terus dijual bareng. Oke, langsung saja ya. Ciri-ciri ikan yang bakat jumbo dengan yang biasa-biasa saja. Sebenarnya di sini sudah sangat jelas kelihatan ya kalau dilihat secara langsung, karena ini dulu meliharanya itu satu ukuran, jadi ukuran selisihnya paling 1-2 cm zaman pas melihara pertama dulu ya. Cuma sekarang perbedaannya itu sangat jauh sekali, karena itu pemilihan awalnya itu memang kurang karena ikan kecil, jadi diseleksi itu masih agak susah untuk menyeleksi ikan yang bakat jumbo dengan yang enggak. Dan yang biasa-biasa itu biasanya di ukuran 20 cm itu sudah kelihatan ya ikan yang mau jumbo atau yang bakat jumbo dengan yang biasa-biasa saja. Oke, langsung saja ya. Ini walaupun ikan Blitar campur ikan dari lokal Banjarnegara, cuma pertumbuhannya itu ternyata sama saja ya guys. Sama saja, kalau yang bakat jumbo ya jumbo, kalau yang enggak ya enggak. Ini ambil contoh, ini ikan kohakunya ya. Ini kohaku, terus ini ada beko hikari ini ya. Ini ikan lokal semua ya. Ini lokal, ini kohakunya juga lokal. Ini sangke lokal. Nah, ini ambil contoh ini ya kohakunya ya. Kohakunya walaupun lokal tapi pertumbuhannya juga sangat bagus. Lokal Banjarnegara maksudnya ya. Bukan lokal Indonesia, lokal anakan impor itu bukan, ini benar-benar lokal ya. Kira semuanya ini juga ikan lokal semua lah. Nggak ada yang F1 atau nggak ada yang F2, pokoknya ini lokal semua. Ini contohnya ya. Ini kohaku ini bulky sekali ya, bakat jumbo ini ya. Ini ikan lokal. Terus yang dari Blitar juga ini ada kutsurinya ya. Kutsurinya juga bulky sekali. Ini bakat jumbo, ini bakat besar ini calonnya ini ya. Iya, kutsuri hisoa ya, ini hisoa. Ini juga bakat jumbo, ini yang dari Blitar. Nih, ikannya juga jumbo-jumbo. Bakat pokoknya lah. Ini kalau dipelihara 1 tahun lagi mungkin akan mendekati 45 cm ini. Bahkan 50 cm itu bisa ya, karena tergantung pakannya juga. Dan ini juga ikan lokal ya guys. Lokal Banjarnegara, nggak kalah jumbonya, nggak kalah bakat jumbonya. Ini lokal ikan Banjarnegara. Dan warnanya ini bagus sekali ya. Ini tadi tak buat status langsung ada yang minat yang ini nih. Ini tadi belum difoto ya guys. Cuma baru moto yang ini satu. Dan ini ya, ikan yang dari Blitar pun ada yang ini. Sebenarnya ini ikannya bagus, cuma memang mungkin untuk bakat jumbo ini agak lama ya. Kalau disuruh besar itu lama. Mungkin 1 tahun lagi ini baru 30 cm. Kalau yang itu, yang ini 1 tahun lagi bisa 50 cm ya guys. Nah, ini yang lokal-lokal juga lumayan ya, pertumbuhannya ada yang lebih bagus dari yang ikan Blitar. Ini yang lokal ya. Oke, ciri-cirinya ya, salah satunya ini pengalaman saya sendiri ya, pengalaman pribadi Aptat Channel memelihara ikan koi berpuluh-puluh tahun ya. Walaupun sampai sekarang juga belum kesuksesan itu memang tidak bisa instan ya, harus sedikit-sedikit lah ya. Sekarang sih belum, alhamdulillah ya bisa jalan lah sedikit-sedikit, tapi kalau dibilang sukses ya memang menurut saya sih belum merasa sukses, karena memang kondisinya memang masih seperti ini ya, masih seperti ya lumayan buat hidup saja lah. Oke, ciri-cirinya ya untuk memilih ikan yang bakat jumbo, ini dia dari kepalanya ya guys ya. Kalau saya pribadi ini ya, ini versi Aptat Channel loh ya, versi Aptat Channel. Kita kalau melihat ikan itu dilihat dari kepalanya dulu ya guys.
Itu kalau kepalanya itu besar, ini bagian kepalanya itu kelihatan besar ya, dan tubuhnya itu memang nggak langsung bagus ya. Biasanya itu di bagian postur tubuhnya itu kalau yang ikan bakat jumbo itu biasanya akan kelihatan jelek ya, karena kayak ikan mas itu loh, ikan mas. Jadi kepalanya besar, ini tubuhnya juga biasanya agak ngotak-ngotak itu loh, belum bulat. Itu biasanya itu ikan yang bakat jumbo. Ini ya guys, lihat yang ini ya. Nih, ikan kepalanya itu besar-besar. Itu kalau ikannya kepalanya kelihatan besar, tebal, itu biasanya ikan bakat bulky dan jumbo. Itu ciri-ciri, salah satu cirinya ya. Jadi lihat dari bentuk kepalanya. Bentuk kepalanya besar dan nggak terlalu luncup, pasti lansip lah. Ikannya agak ini moncongnya itu agak papak ya. Jangan terlalu lansip kalau ikan-ikan kecil. Itu biasanya ikan bakat jumbo. Ikan akan pertumbuhannya itu akan bagus ya. Ini seperti ini kan body postur tubuhnya itu, bodinya itu masih jelek-jelek sekali ya guys. Ini masih jelek-jelek sekali ya. Cuma karena memang ini masa pertumbuhan ya. Fase pertumbuhan ikan dari kolam lumpur memang bodinya belum bagus-bagus. Cuma ini ikan bakat jumbo. Itu salah satunya itu lihat bagian kepalanya ya guys. Bagian kepalanya itu besar dan nggak bulat. Ini contoh ikan yang ini biar belum dipelihara 1 tahun lagi, ini paling-paling 30 cm ini 1 tahun lagi. Ini contohnya ini kepalanya kecil pendek ya guys, kecil pendek, ini lancip. Nah, ini kepalanya kecil sekali ya, ini udah pendek ini dari sini ke sini itu pendek. Tuh, itu kepalanya itu bulat kecil. Itu ikan yang nggak ada bakat jumbonya, walaupun bisa jumbo cuma mungkin ya 5 tahun apa 10 tahun lagi itu baru bisa jumbo. Ini ikan ciri-cirinya kepalanya itu, dilihat dari kepalanya itu sudah sangat jelas ya. Kalau kepalanya itu kecil-kecil pendek itu ikan nggak bakalan jumbo. Ini salah satunya. Terus yang ini ya guys, nih soa ini sebenarnya ini ikannya bagus ini guys, polanya itu bagus, suminya juga bagus. Cuma kepalanya itu pendek, kecil kepalanya kecil. Jadi untuk bakat jumbo itu ya memang kayak agak susah ya. Ini mungkin 1-2 tahun lagi baru bisa mencapai 40 cm ya. Itu berbeda kalau yang seperti ini ya guys. Yang seperti ini kepalanya besar-besar ya. Ini ya guys, ini kepalanya besar-besar, ini bakat jumbo sekali ini. Nih kohaku, ini kepalanya besar, ini hisoa ya. Ini kepalanya besar-besar, panjang kepalanya ya guys. Jadi jangan salah, walaupun kelihatannya masih jelek bodinya, cuma kalau kepalanya itu kelihatan besar dan panjang itu biasanya ikan pertumbuhannya itu akan bagus. Itu dari kepala. Terus dari tubuhnya ya, bagian badannya ya. Dan badannya itu agak biasanya itu melebar ya. Karena ikan dari dalam masa pertumbuhan itu bagian badannya itu masih agak sedikit gepeng dan lebar. Ini ya. Ini nah ini agak lebar lah. Ini bagian nah tuh kan. Nih. Ini badannya itu agak melebar ya. Itu ciri-ciri ikan, salah satu ciri-cirinya ikan yang bakat jumbo dengan yang enggak. Ini ambil contoh yang tadi ya, mana tadi nih. Ini kan ikannya bulat. Tuh. Ikannya bulat langsing, ini enggak bakal besar ini ikan. Memang bulat ikannya. Jadi ini jarak ininya ya, ini enggak lebar ini guys. Nah, ini kalau ikan yang bakat itu biasanya melebar dan ikannya itu terkesan itu kayak ngotak itu loh, kayak ikan kurus itu. Ikannya masih gepeng. Itu ikan yang bakat jumbo. Ini ikannya sudah gilik ini guys, sudah postur badannya itu sudah gilik, udah bulat. Ikan yang nggak punya bakat jumbo lah, nggak punya bakat ikan jadi besar atau jumbo seperti ini ya guys. Ini sironya ini masih agak mendingan ini guys. Ini bagus sekali sebenarnya guys. Ini motogoronya juga bagus, ini kanan kirinya rapi. Ini agak mendingan, mungkin ya nggak sejumbo inilah, cuma ini masih agak bakat, ini agak lumayan. Ini mungkin dipelihara 1-2 tahun lagi akan besar. Itu berbeda dengan yang seperti ini. Terus ini soanya tadi ya, itu untuk menjadikan jumbo itu agak susah ya ini ya guys. Ini walaupun sekarang sudah besar, ini untuk menjadikan jumbo ini susah guys. Ini kepalanya itu kecil, bulat,
pendek ini badannya juga udah tuh, badannya itu ciut sininya ya guys, nggak lebar, jadi untuk menjadi ikan yang jumbo, kalau yang ikan seperti ini tadi itu mana, nah ini itu akan sangat sulit ya guys, sangat sulit sekali. Pertumbuhannya itu cepat mentok ya guys, cepat mentok, berbeda dengan ikan yang kepalanya besar, badannya juga lebar ya. Walaupun postur tubuhnya kelihatannya belum bagus itu, tapi nanti kalau sudah maksimal itu nanti kan bagus sekali ya badannya. Terus akan kelihatan monok ya guys, ini kepalanya itu akan kelihatan monok itu kepalanya itu naik ke sini ya, itu akan kelihatan monok kayak ini kelihatan monok ini guys nanti calonnya. Nah ini kepalanya itu akan kelihatan monok ya guys. Ini kalau yang soa-soa ini yang dari itu katanya akan kelihatan monok calon monok. Oke guys, itu tadi ya tip singkat dari Apta Channel, cara membedakan ikan koi yang bakat jumbo dengan ikan koi yang biasa-biasa saja. Semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya, karena itu pengalaman Apta Channel pribadi. Jadi kalau ada salah-salahnya, kalau ada kurang-kurangnya mohon dikoreksi ya guys. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.